Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ini pertemuan ke-7, berarti pekan depan kita akan 7 ya? Kita akan pertemuan UTS di pekan depan. UTS-nya kayak gimana Pak? Masih saya pikirkan. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Tapi karena saya sudah lama tidak mendengar kalian presentasi, maka saya akan minta kalian presentasi. Siapa yang mau maju? Nggak ada, ya. Jangan lupa ditandatangani yang presensi itu yang waktu saat kemarin di bulan puasa ya. Lalu sekarang tanggal berapa? 17. Siapa yang ada 17 di situ nomornya? Ada? Silakan. Silakan Mbak. Ya, silakan colok di sini. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ira Fadia Fajar, saya dari kelas A. Dan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review berjudul Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana. Jurnal ini ditulis oleh Wari Anjari, Jurnal Ilmiah Widya Justisia, volume 1 nomor 2 November tahun 2016. Jadi saya disclaimer dulu, ternyata jurnal ini sudah lama, jadi nanti pastinya ada pembaruan di hukum yang modern atau hukum saat ini. Nah, seperti yang kita tahu, korporasi itu memiliki peranan yang cukup besar di masyarakat karena pada era globalisasi, korporasi berkedudukan sebagai subjek ekonomi global yang kuat dan memiliki daya tekan yang lebih kuat dibanding perseorangan. Karena adanya daya tekan itu tadi, jadi korporasi itu berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan perseorangan. Namun, walaupun korporasi itu memiliki potensi yang besar ketika dia melakukan suatu tindak pidana, tapi jika kita perhatikan kembali pada sistem hukum pidana Indonesia yang konvensional, liability based on fault atau berdasar pada asas kesalahan, itu cukup sulit diterapkan pada korporasi. Karena apa? Karena kesalahan itu orang dinyatakan bersalah yaitu disyaratkan ketika dia memiliki mens rea atau niat, sikap batin, niat jahat gitu. Sedangkan korporasi tidak memiliki hukum, sedangkan korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki sikap batin, dia tidak memiliki jiwa. Jadi doktrin liability based on fault itu tidak bisa diterapkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, di sini sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebelum kita lebih lanjut, kita bahas lebih dulu terkait pemidanaan. Pemidanaan atau punishment merupakan salah satu pokok pembicaraan dalam hukum pidana. Syarat untuk adanya punish bagi pelaku tindak pidana adalah adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan, dan pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
Perbuatan pidana, kesalahan, dan pidana merupakan tiga hal pokok dalam pidana. Di sini ada pernyataan dari Herbert L. Parker. Beliau adalah seorang profesor hukum dan kriminolog Amerika. Beliau menyatakan, "The three concepts symbolize the three basic problems of substance under criminal law," atau tiga problem mendasar dalam hukum pidana. Yang pertama, perbuatan apa yang merupakan tindak pidana? Yang kedua, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan telah melakukan tindak pidana? Dan yang ketiga, tindakan apa yang harus dilakukan bagi orang yang telah melakukan tindak pidana? Tapi ada juga pernyataan lain dari Muljatno. Beliau menyatakan perbuatan pidana mengandung beberapa elemen, diantaranya kelakuan dan akibat atau perbuatan, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum objektif, dan unsur melawan hukum subjektif. Teman-teman bisa cari sendiri pengertiannya. Kemudian untuk menetapkan kesalahan pelaku harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu yang pertama, kemampuan bertanggung jawab, adanya bentuk-bentuk kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Jika ketiga unsur tadi ini tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP kita adalah individual atau person direct dan based on scope. Tapi syarat di atas ini juga berlaku baik pada corporate maupun person. Tapi jika kita lihat lagi, karakteristik dari person dan corporate itu berbeda. Nah, secara hakikat, korporasi berbeda dengan subjek hukum manusia alamiah. Manusia alamiah sebagai subjek hukum memiliki jiwa atau sikap batin, sedangkan korporasi itu tidak memiliki sikap batin atau mens rea. Jiwa atau sikap batin korporasi diwujudkan pada jiwa atau sikap batin pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Berarti harus ada legalitas yang menetapkan bahwa perbuatan pengurusnya merupakan perbuatan korporasi. Berkaitan dengan asas kesalahan, yaitu nulla poena sine culpa, tiada pidana tanpa kesalahan, maka hanya subjek hukum pidana yang memiliki mens rea saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Bagi subjek hukum yang tidak memiliki sikap batin, maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Nah, tapi konsep hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi saat ini mengalami perkembangan. Adapun model-model pertanggungjawaban korporasi seiring perkembangan zaman. Yang pertama, teori fiksi hukum. Teori ini memandang korporasi sebagai entitas buatan hukum yang tidak memiliki kehendak atau kesadaran sendiri. Karena itu, korporasi tidak dapat bertanggung jawab secara pidana seperti manusia. Namun, melalui hukum, pertanggungjawaban dapat difiksikan atau disimulasikan agar perusahaan tetap dimintai pertanggungjawaban secara terbatas. Tapi saat ini relevansi modernnya, teori ini sudah tidak dipakai lagi. Kemudian, doktrin ultra vires menyatakan bahwa tindakan korporasi yang melebihi batas kewenangannya di luar anggaran dasar atau maksud pendiriannya adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian yang ketiga, teori identifikasi, alter ego teori, tindakan dan niat pimpinan tertinggi, direksi atau CEO dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Jadi, kesalahan pejabat puncak bisa diatribusikan kepada korporasi. Nah, teori ini cukup dominan dan umum dipakai. Kemudian strict liability menyatakan bahwa korporasi bisa dikenai tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan, cukup dengan terbuktinya perbuatan melanggar hukum. Sama dengan teori identifikasi, teori ini juga umum dan dominan dipakai untuk pertanggungjawaban korporasi. Kemudian vicarious liability, korporasi bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama dalam lingkup pekerjaan. Kemudian successive liability merujuk pada pertanggungjawaban korporasi penerus terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi sebelumnya. Dan yang terakhir,
Teori delegasi menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi kewenangan atau didelegasikan tugas olehnya, baik secara formal maupun informal. Namun meskipun tadi ada model-model perkembangan zaman untuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, tapi ada juga kendala dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Yang pertama, sistem hukum pidana di Indonesia masih berlandaskan pada prinsip nulla poena sine culpa atau kesalahan hanya bisa dimiliki oleh subjek hukum alamiah atau manusia saja, jadi tidak bisa diterapkan pada korporasi. Oleh karena itu tidak mudah untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi atau badan hukum karena korporasi bukan subjek hukum alamiah. Kemudian pengakuan korporasi sebagai subjek hukum. KUHP belum secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, menyebabkan tafsir hukum yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Meskipun KUHP belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, tapi tetap dimungkinkan melalui undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang lainnya. Kemudian, kendala penerapan sanksi pidana. Hukum denda kadang terlalu ringan. Hukuman tambahan dikhawatirkan menimbulkan gejolak sosial. Maksudnya bagaimana? Ketika suatu perusahaan itu dinyatakan izinnya dicabut sehingga para karyawan otomatis menjadi pengangguran. Nah, hal tersebut bisa saja menimbulkan gejolak sosial masyarakat yang tadinya di PHK karena hal tersebut. KUHP belum mengatur acara khusus untuk korporasi karena hal ini terjadi karena secara legal formal pertanggungjawaban korporasi belum diatur secara tersurat oleh KUHP. Jadi KUHP belum bisa mengatur aturannya karena di KUHP belum ada. Nah, kesimpulannya, sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana mengikuti sistem pertanggungjawaban hukum pidana secara umum, yaitu berdasarkan kesalahan. Namun, karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak memiliki sikap batin, maka diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tidak mendasar pada kesalahan secara mutlak. Sistem pertanggungjawaban yang dimaksud adalah teori identifikasi, strict liability, dan sebagainya. Tapi dalam KUHP yang baru, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek hukum pidana. Contohnya, pada pasal 45 KUHP yang baru menyatakan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana. Adapun membuat jenis-jenis pidana khusus untuk korporasi seperti denda, pencabutan izin, perampasan keuntungan, dan pembubaran instansi atau korporasi. Namun ada juga kendala dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, diantaranya penerapan sistem pertanggungjawaban yang bersifat individual, direct, dan based on scope, kemudian pembuktian kesalahan korporasi yang cukup sulit, dan belum adanya pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana baik dalam hukum pidana material maupun formil. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada yang dibingungkan silakan ditanyakan ke Bapak saja. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, kita ada waktu singkat. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang sangat substansial. Karena waktunya singkat, saya akan dengan sangat cepat, dan kalau tidak paham silakan ditanya. Jadi kalau tidak paham dan tidak tanya, maka bukan salah saya. Nah, gitu. Oke. Bicara tentang apa yang menyambung dari apa yang Mbaknya tadi sampaikan. Saya senang karena sudah dimulai. Walaupun saya paham, Pak, saya paham kalau kalian tidak paham apa yang Mbaknya jelaskan, ya kan? Dulu paham dong, Pak. Iya, bagus berarti. Saya yang salah paham. Baik, kita akan bicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tapi saya akan lebih banyak bicara tentang konsep dan teori. Nah, di sini kalian akan kebingungan dengan istilah, karena ada istilah konsep
istilah teori. Kayaknya sama aja Pak. Nanti saya akan jelaskan bedanya. Walaupun memang jelas pembedaannya itu membuat banyak orang tidak paham. Memang ada bedanya. Mari kita lihat. Intinya sebenarnya pertanggungjawaban pidana itu dengan bahasa sangat mudah. Saya coba bahasa sangat mudah. Saya gunakan kata-kata di. Apakah korporasi itu bisa dianggap bertanggung jawab? Ya, misalnya ada perusahaan namanya Pertamina, ya, Pertamina terus melakukan pengeboran di sana-sana. Nah, pengeborannya itu lalu menimbulkan limbah dan limbahnya itu menjangkiti masyarakat. Intinya gampangnya begitu, membuat masyarakat kena limbahnya. Itu yang salah. Apakah tukang yang ngebor, mandor, satpam, manajer area situ, atau direktur pusatnya yang sana di Jakarta, atau PT Pertaminanya? Boleh rumit kan? Iya, kemarin kita biasa itu dianggap sebagai satu Pak, satu perbuatan yang dilakukan semuanya Pak. Jadi tukang sampahnya, cateringnya kena juga. Oh Pak, yang kena PT-nya Pak, perusahaannya Pak yang dikena. Nah, berarti karyawannya nggak ada yang dipenjara, aman-aman aja. Aman, aku nggak bikin perbuatan jahat pakai nama perusahaan aja. Toh yang dihukum perusahaannya, bukan aku. Ya. Oh, yang kena ya individu di dalam perusahaan itu. Nah, yang ngebor si Tukimin yang tanggung jawab direktur pusatnya sana. Nah, siapa yang harus misalnya, ya? Jadi siapa nih yang tanggung jawab? Ya. Bahasa gampangnya kita, tidak ada orang yang mau bertanggung jawab kan gitu. Bahasanya manusia itu, sukanya manusia memang lari dari tanggung jawab kan gitu. Bisa menghamili tapi tidak mau tanggung jawab. Saya tidak sebut nama ya kan, itu gosip aja. Misalnya gitu kan ya. Intinya pertanggungjawaban itu bicara begitu saja, yang mudah. Sejauh mana pelaku dapat dikenakan sanksi? Kalaulah nanti kita tarik bahwa ya Pak, manusia itu bisa dihukum Pak, gampang kan, manusia bisa dipenjara. Pertanyaan, kalau PT Pertamina dipenjara apa enggak? Sehingga nanti pertanyaannya, kalau dia tidak bisa dipenjara, kalau dia dipersalahkan, hukumannya apa? Ya. Nah, itu nanti ada ini, ada itu. Intinya pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana itu adalah bicara tentang itu. Siapa yang dipidana, siapa yang dihukum, dan dihukum apa? Kan gampang kan? Ya. Saya skip saja ini beberapa hal. Oke. Ada istilah tadi saya sampaikan, konsep dan teori. Apa sih bedanya yang di sini disebut konsep? Nanti di bawah di V nomor 7 bab 7 subbab 3 dia disebut sebagai teori. Oke. Gampangnya di sini, kata penulisnya gampang, walaupun saya baca bolak-balik susah. Ada yang di sini sudah selesai baca buku ini? Menyedihkan sekali. Saya baca buku ini udah 3-4 kali kayaknya. Ya. Bulan puasa kemarin saya cerita di kelas ini atau tempat lain, saya di bulan puasa kemarin selesai 8 judul buku. Ya, satu bulan. Itu belum rekor saya sih. Saya pernah 1 bulan dulu, saya pernah nekat zaman agak lagi S3 sangat lowong itu, saya 1 hari 1 buku. Jadi sekarang standarnya saya minimal 1 tahun itu 50 buku, rekornya bisa sampai 300-an buku dalam 1 tahun. Pak, kami kan sibuk. Sok sibuk.
Sibuk mana sama saya? Oh, Bapak kan enak ngajar doang. Ya elah, ngajar tuh baca dulu. Kalian kan pas di kelas itu. Di kelas pun belum tentu dengarin, malah bisa live TikTok. Bisa. Oke, apa yang disebut konsep? Konsep itu menekankan pada pembebanan, pemberian sanksi yang dapat diberikan. Sedangkan teori bicara tahapan pembebanan itu. Inti di sini dibantu saya highlight di bawah ini dengan sangat jelas. Sebenarnya berbedanya sampai sejauh mana ukuran yang nantinya menjadi batasan pemberian sanksi itu diberikan. Oke, sampai di sini masih membingungkan kata-katanya. Mari kita lihat penjelasan di bawah. Oke, Pak Marjono Rekso Diputro menjelaskan ada 3 konsep pertanggungjawaban pidana. Oh, dari sini kita bisa melihat pertanyaannya adalah siapa sih, kalau dalam konsep ini, siapa sih yang bertanggung jawab? Pilihannya ada 3. Sorry. Atraksi. Ada 3 hal yang menjadi dasar siapa yang bertanggung jawab. Yang pertama, yang bertanggung jawab ya pengurusnya, Pak. Orangnya. Yang tanggung jawab ya orang itu. Karena yang melakukan orang, Pak, maka yang dihukum ya orangnya. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, Pak, itu dia lakukan atas nama perusahaan, Pak. Tapi yang bertanggung jawab ya orangnya, Pak, pengurusnya kan yang running. Yang menjalankan perusahaan kan orang, Pak, bukan jin ifrit, bukan kuda laut. Melaksanakan orang. Maka konsep yang kedua itu pengurus yang bertanggung jawab. Maksudnya gimana? Oh, Pak, yang salah ini direksi Pertamina ini, bukan Pertamina yang salah. Jadi kita ganti orang-orangnya, maka nanti dijalankan oleh orang yang lebih baik. Walaupun kata yang kedua, sedikit bedanya apa? Yang berbuat itu menurut konsep yang pertama adalah pengurusnya, yang kedua adalah korporasinya. Mulai agak, oh ya, satu korporasi itu bisa berbuat kejahatan. Sedangkan yang ketiga, yang berbuat jahat itu korporasi. Yang dihukum, ya korporasi. Bukan pengurus, bukan satpam, bukan siapa-siapa itu. Ada 3 konsep. Ini adalah teori konsep yang pertama tadi, itu adalah konsep yang sangat tua. Kenapa? Ya karena memang konsep awalnya pidana itu ya dilakukan orang, maka orang itu yang tanggung jawab. Pak, kan kejahatannya itu dilakukan lebih dari seorang. Ya semua yang berhubungan itu bertanggung jawab. Dengan konsep badan hukum itu tidak dapat melakukan tindak pidana. Yang tindak pidana itu yang melakukan siapa? Orang. Jadi satu korporasi tidaklah bertanggung jawab dengan konsep yang pertama ini. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab adalah korporasi. Tapi yang kedua, bahwa korporasi itu tidak bisa bertanggung jawab. Yang berjawab siapa? Yang bertanggung jawab ya orangnya. Walaupun itu dilakukan oleh korporasi. Perusahaan
Mitra Jaya Abadi misalnya membeli tanah di belakang UMKT sini. Apakah perusahaannya bisa tanda tangan? Tidak. Yang bertanggung tanda tangan adalah yang menurut akta perusahaan bisa melakukan satu pekerjaan beratas nama korporasi itu. Itu yang saudara pelajari di hukum perdata. Ini didasarkan bahwa tindak pidana itu adalah sifatnya on person life. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab. Masalahnya, terlepas dari apakah dia tahu atau tidak atas perbuatan itu. Misalnya, ini sering kejadian, ada truk menabrak motor di jalan, motornya hancur, ya. Masalahnya supir truknya mati. Pertanyaannya, oh truknya itu bertuliskan, tidak usah sebut nama ya, inisialnya aja, inisialnya JNE. Inisial ya, saya nggak nyebut nama kan, inisialnya JNE, ya kan? Pertanyaannya, apakah perusahaan JNE itu, jangan kita sebut namanya ya, inisialnya JNE itu bisa dimintai pertanggungjawaban? Pertanyaannya kan gitu. Tentu bilang, iya ada perusahaan itu tanggung jawab, ya kan gitu. Kata perusahaannya, ya yang nabrak kan itu. Tapi tak ada tanggung jawab yang orang sudah mati. Kata konsep ini, sekali lagi kita baru ngomongin konsep, belum aturannya gimana Pak? Aturan yang berlaku mana? Kita baru ngomongin konsep. Konsep ini, nih lihat nih. Terlepas dari dia tidak tahu atau ia tahu tentang dilakukannya perbuatan itu, selama itu dijalankan dalam urusan perusahaan, maksudnya itu dia sedang mengantarkan paket gitu kan ya, karena perusahaan ini kemungkinan besar dari inisialnya adalah perusahaan ekspedisi ya. Jadi dia dimintai pertanggungjawaban. Oke. Konsep yang ketiga, korporasi sebagai pembuat yang melakukan perbuatan jahat itu korporasi, maka korporasinya juga dimintai pertanggungjawaban. Bisa diterapkan kepada pengurus saja atau bisa juga nanti lebih. Oh Pak, berarti pengurusnya nggak bertanggung jawab? Tetap bertanggung jawab, tapi perusahaannya juga dikenai tanggung jawab. Pak, apa bedanya pengurus? Begini, di bawah akan dijelaskan. Karena ada cara curang. Pernah kejadian. Apa itu? Ya Pak, ditangkap, lalu yang dihukum adalah pengurusnya. Pengurusnya masuk penjara. Tapi kan perusahaannya enak-enak aja ya. Tinggal ganti orang. Masalahnya perusahaan itu kan dimiliki bukan pengurusnya. Ya, ada orang lain miliki, ya tinggal ganti aja, masuk penjara sana itu direkturnya masuk, perusahaan masih punya saya, masih bisa jalan, duit jalan terus, yang masuk penjara siapa? Si direktur. Itu mengakibatkan ada ketidakadilan karena korporasinya masih bisa melenggang saja. Konsep inilah yang tadi mbaknya tadi ceritakan berkembang. Oh, pidana tidak hanya menyasar orangnya. Orangnya kena. Kalau nanti deliknya terpenuhi, kena. Tapi perusahaannya sendiri harus dibuat satu pidana. Satu pidana itu artinya hukuman. Satu hukuman yang membuat dia tidak bisa sewenang-wenang. Masih cenderung, oh sanksi administratif, oh dia misalnya ditahan, tidak ini misalnya nanti sampai paling ekstrim dicabut izinnya. Jadi perusahaan itu tidak lagi, no longer exist, tidak lagi bisa berdiri. Kira-kira begitu se-ekstrimnya. Gampang kan penjelasannya? Gampang Pak. Iya, soal besok itu yang tidak gampang Pak.
Kenapa di sini disoroti? Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup. Dipidana pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup. Kalau perusahaan itu jangan-jangan ya sudah perusahaannya ganti, misalnya kan ya, misalnya ada satu perusahaan mencemarkan lingkungan, diambil, di direkturnya diambil, ya kan, tangkap, masuk penjara. Emang ada jaminan berhenti itu pencemaran lingkungannya? Perusahaannya kan tetap jalan, tinggal ganti orang, jalan lagi, ganti orang, tangkap, masuk penjara, ganti orang lagi, tangkap, masuk penjara, ganti orang lagi. Pencemarannya jalan terus, kan sudah dihukum Pak, iya itu masuk penjara. Tapi perusahaan yang tidak dihukum. Ternyata dipidana pengurus tidak cukup untuk mengadakan yang namanya represi, pencegahan agar. Jadi sebenarnya kan konsep pidana itu yang paling kuat saat ini adalah bagaimana ancaman pidana itu membuat orang takut untuk berbuat pidana. Masalahnya kayak kita temukan dalam banyak tempat, orangnya pede aja masuk penjara. Kenapa? Masih kaya. Ini kan? Masih kaya. Di dalam penjara enak-enak aja. Itu saudara bicarakan di dalam hukum pemasyarakatan. Maka di sini dikemukakan ada pendapat-pendapat alasan kenapa korporasinya itu harus juga dihukum. Karena apa? Kalau hanya pengurusnya, kan ada namanya kekosongan pemidanaan. Masalahnya ini membuat dalam KUHP itu tidak ada. Kenapa? Dalam KUHP itu kan hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman mati, paling tinggi cuma kena denda. Sedangkan dendanya dalam KUHP itu kecil-kecil. Oleh karena itu harus dibuat aturan pidana yang bisa dikenakan kepada yang namanya makhluk korporasi. Ini the demit. Andai kata ya, saya nggak tahu kan orang hukum itu suka berandai-andai, ya kan? Kalau nanti ada alien ke bumi melakukan satu tindak pidana, apakah ia bisa dikenai hukuman? Barang siapa itu didefinisikan sebagai orang. Apakah dia orang? Bukan. Ternyata gimana kita menghukumnya? Kan gitu. Pertanyaan yang contoh yang paling gampang. Bahwa yang menerima keuntungan itu bukan sekedar direktur perusahaannya, yang menerima keuntungan itu sebenarnya adalah perusahaannya, atau yang paling jauh lagi adalah owner. Aduh Pak, saya punya saham PT Pertamina misalnya, atau PT apa ya, itu kan punya pemerintah. Saya punya perusahaan PT Lion Air misalnya. Apakah saya dipidana juga Pak? Kan saya termasuk owner walaupun jumlah sahamnya sedikit misalnya. Tapi ini pertanyaan lebih lanjutnya, apakah tindakan itu yang dilakukan oleh misalnya orang di lapangan itu ada hubungan langsungnya dengan si direktur? Jangan-jangan kemarin kita bicarakan di satu kesempatan itu, jangan-jangan itu malah cabangnya itu yang ngakalin, ya.
Yang nakal itu bukan pusatnya, tapi cabang yang di Sanga-Sanga misalnya tadi. Nakal yang bandel itu memang di situ. Nah, itu yang nanti dibuktikan. Oke. Ini tadi sudah dibahas. Oke, kita akan lanjut ke Oke, ini kesimpulannya, dengan demikian pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan pada korporasi dengan memperhatikan perbuatan dilakukan, yang melakukan memang adalah pengurus yang bertindak dalam kepentingan korporasi. Ada strict yang harus jelas, karena di pertemuan kemarin saya sampaikan, yang nggak datang bisa lihat di rekamannya. Ya, jadi di kelas saya itu tidak ada alasan, Pak, saya tidak datang pertemuan kemarin. Kenapa? Saya rekam. Tunggu rekam ini tujuannya hanya itu. Karena saya dulu jadi dosen, sering menerima keluhan mahasiswa, alasan jadi mahasiswa. Pak, saya waktu pertemuan itu nggak datang. Saya nggak bisa bilang, ya dia nggak datang. Kalau dulu saya bilang, ya kenapa kamu nggak tanya temanmu? Macam-macam. Kalau sekarang alasan itu tidak lagi diterima. Kenapa? Ada rekamannya. Ya, jadi jangan pernah punya alasan. Pak, saya kok nggak tahu Pak kalau minggu depan UTS ya. Jadi saya punya bukti kalau saya sudah mengatakan kalau pekan depan. Jadi kalau ada yang beralasan saya nggak tahu, tidak diterima. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan tentang konsep. Kita sedang menyelesaikan tentang konsep Oke, 5 menit terakhir. Saya akan jelaskan dengan sesingkat-singkatnya. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Oke, 5 menit ini dengarkan saya dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Teori ini bicara tentang sejauh mana korporasi memiliki beban untuk menanggung sanksi atas tindakan yang dilakukannya. Kalau yang melakukan adalah orang yang ngebor di sana-sana, sejauh mana korporasi akan kena? Gampangnya begitu. Yang pertama, teorinya adalah responded superior. Nih, kata kuncinya. Penekanannya dari ini adalah setiap pemilik korporasi, seorang pemilik korporasi bertanggung jawab atas apa? Segala tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Ini yang paling strict. Siapa suruh punya karyawan? Karyawannya mau gini, tanggung jawablah itu. Tapi ada batasannya. Pertama, memang orang perusahaan itu. Yang kedua, dilakukan dalam lingkup kewenangannya. Yang ketiga,
demi keuntungan korporasi. Nah, ini yang sering bisa membebaskannya adalah itu dilakukan untuk kepentingan pribadi si pelaku. Kalau di pertemuan kemarin saya ceritakan, bisa jadi perusahaan itu jadi korban. Gara-gara wilayah sangat-sangat bandel tadi, ternyata PT Pertamina itu malah tekor, malah rugi. Nah, kira-kira gitu. Konsep ini semua ditanggung jawab oleh pemilik korporasi, tapi ada parameternya. Yang kedua, bisa dicek kalau perusahaan itu mau bertanggung jawab, harus dilihat bujur-bujur, benih-benih, atau sangat pasti kalau yang dilakukan oleh pengurus itu diakui sebagai satu tindakan korporasi. Oke. Terakhir, tadi mbaknya sudah menyinggung delegation theory. Apabila memang itu bisa diperluas, apakah hanya direkturnya bisa tanggung jawab? Enggak. Sejauh mana terdelegasi, maka direkturnya bisa tanggung jawab. Kalau dia mendelegasikan kepada si A, A pun bisa dikenai pertanggungjawaban. Oke, saya kira waktunya habis. Ini masih ada, nanti kita lanjutkan di pekan depan, 2 pekan lagi. Tapi pekan depan saya akan adakan UTS. Materinya dari mana, Pak? Dari semua yang ada di OPL dan yang ada saya sampaikan. Jadi saudara baca OPL saja, itu saya yakin kurang. Tapi saudara dengerin penjelasan saya saja, kalau saudara dengerin, itu juga akan kurang. Semua sudah masuk OPL? Ada yang belum masuk OPL? Nggak ada ya? Berarti semua masuk OPL. Silahkan dipelajari. Demikian waktunya habis, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.